Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan mengajar anak-anak kelas 3. Anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang materi doa. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi zikir. Nah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang doa. Doa itu artinya memohon sesuatu atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri kita dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa cara atau adab ketika kita berdoa. Minggu lalu Bu Maliha menjelaskan bahwasanya kalau berzikir itu bisa kita laksanakan dengan cara misalkan kita sedang duduk, kita sedang berdiri ataupun kita sedang berbaring, kita bisa nih melaksanakan zikir atau membaca zikir. Tetapi untuk doa ini ada beberapa adab yang harus kalian lakukan. Yang pertama, adab yang pertama ketika kita berdoa adalah diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan membaca sholawat Nabi, juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang kedua, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk meminta kebaikan. Jangan sekali-kali kita berdoa untuk memohon keburukan. Misalkan nih, kalian berdoa untuk meminta keburukan agar terjadi pada orang lain. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, hendaklah memperbanyak doa ketika kita sujud dalam sholat. Nah, oleh karena itu, seperti definisi dari doa tadi, kita merendahkan diri kita. Nah, ketika kita sujud, kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, adab yang keempat adalah kita bisa memilih waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Misalkan ketika kalian selesai sholat atau di sepertiga malam, kalian melaksanakan sholat tahajud, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang adab yang kelima adalah kita diharuskan untuk berdoa dengan suara yang lembut. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada Allah dengan suara yang kasar, dengan membentak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ya, harus dengan suara yang lembut. Kemudian yang keenam, anak-anak, kita sebaiknya berdoa dengan khusyuk dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tadi kita sudah belajar bahwasanya doa itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Dan yang terakhir, apabila kita berdoa, kita tidak boleh berputus asa. Apabila doa yang kita panjatkan belum dikabulkan oleh Allah, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersabar dan terus semangat untuk berdoa sampai pada akhirnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan nih, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua kita. Bagaimana bunyinya doa untuk orang tua? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita juga bisa berdoa untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana bunyi doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk doa selamat dunia akhirat, bagaimana bunyinya? Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ketika kalian berzikir bisa dilanjutkan untuk memohon kepada Allah ataupun berdoa kepada Allah. Baik untuk kedua orang tua kita, untuk diberikan ilmu bermanfaat, atau untuk selamat dunia akhirat. Bisa kita laksanakan ketika kita setelah melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Itu tadi yang bisa Bu Maliha sampaikan. Semoga apa yang Bu Maliha sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa diamalkan oleh anak-anak semuanya. Cukup sekian dari Bu Maliha. Apabila ada kekurangan, Bu Maliha mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan bisa kalian amalkan setiap hari. Jangan lupa kalian melaksanakan salat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.